Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6, yaitu mengenai pidato. Apakah itu pengertian pidato, tujuan, ciri-ciri, dan lainnya? Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Pengertian. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator atau orang yang berpidato dan audiens atau pendengar pidato. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada pula yang langsung berpidato tanpa teks. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak umum, menggunakan susunan kata-kata yang baik untuk menyampaikan ide, pendapat, ataupun gambaran mengenai suatu hal. Tujuan pidato: 1. Memberikan sambutan dalam suatu acara. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan atau perintah dengan sukarela. Dan 4. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Ciri-ciri teks pidato: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Berisi wawasan yang menarik perhatian. Dan 5. Memiliki kesimpulan. Kerangka pidato. Yang pertama adalah pendahuluan. Memulai pidato diawali dengan pembukaan. Salam pembuka dari pidato terdiri dari 1. Salam pembuka, yakni berisi kalimat sapaan seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. 2. Ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ucapan penghormatan kepada audiens, diurutkan dengan orang yang dianggap paling penting. Yang kedua adalah inti. Inti adalah bagian isi yang merupakan poin terpenting dari sebuah pidato. Isi pidato yang disampaikan harus sesuai dengan tema pidato. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup berupa rangkuman atau kesimpulan. Biasanya penutup berisi 1. Kesimpulan pidato. 2. Harapan dari sang pembicara. 3. Ucapan permohonan maaf. Dan 4. Salam penutup. Jenis-jenis pidato. Yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang isinya memberitahu sesuatu atau info yang penting kepada orang lain. Orang yang berpidato ingin para pendengarnya mengerti dan paham tentang hal yang sedang dibahas. Tujuan pidato ini adalah supaya yang mendengarkan bisa mengerti dan mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang disampaikan. Yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang isinya berisi alasan-alasan atau pendapat untuk mendukung atau menolak suatu hal. Biasanya, orang yang berpidato akan memberi contoh, data, atau bukti agar apa yang dia katakan terdengar kuat dan meyakinkan. Bisa juga memakai pendapat dari orang lain agar orang lain lebih percaya pada apa yang disampaikannya. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan, seperti saat sedang berkumpul dengan keluarga atau teman. Orang yang berpidato biasanya membawakan cerita lucu atau hal-hal yang menghibur, supaya semua orang merasa senang dan akrab satu sama lain. Dan yang keempat adalah pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang tujuannya untuk mengajak orang lain agar mau melakukan sesuatu. Pidato ini adalah pidato ajakan. Orang yang berpidato akan menyampaikan kata-kata yang meyakinkan supaya pendengar ikut setuju atau mau berubah pikiran, sikap, atau tindakannya.
contoh teks pidato. Bagian pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru, para hadirin sekalian, serta anak-anakku yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Bagian inti. Anak-anak adalah aset bangsa yang paling berharga. Mereka adalah harapan dan masa depan kita. Tumbuh kembang anak-anak sangatlah penting, karena mereka akan menjadi pemimpin, ilmuwan, seniman, dan tokoh-tokoh penting lainnya di masa depan. Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak-hak anak ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Kita juga harus memberikan pendidikan yang berkualitas, agar anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Bagian penutup. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi anak-anak kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi emas yang akan membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih cerah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah dalam mengabdi untuk anak-anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai pidato. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe Amir Arabi Channel ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum.